Halo adik-adik mahasiswa dimanapun berada, jumpa kembali di video pembelajaran Pauslan. Kali ini kita akan melihat bagaimana strategi pengembangan pembelajaran IPA Sains di sekolah dasar. Kita akan mengawali dengan hakikat strategi pengembangan pembelajaran IPA secara umum dan secara khusus. Secara umum, hakikat dan strategi pembelajaran IPA, kita akan melihat bagaimana proses penentuan rencana para pemimpin puncuk yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan untuk secara khususnya kita akan melihat bagaimana tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Nah, berkaitan dengan hakikat ini, kita akan melihat pelanggan itu siapa sih? Pelanggan itu tentunya kaitannya ini adalah antara pucuk pimpinan, yaitu kalau di sekolah itu adalah kepala sekolah, sedangkan pelanggannya itu adalah murid, tentunya yang ada di dalam kelas kita. Yang berikut adalah hakikat pengembangan pembelajaran IPA berdasarkan Gagne and Briggs. Pembelajaran adalah suatu sistem menurut Gagne dan Briggs. Sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi, mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Selanjutnya, menurut Slamet tahun 2003, mengemukakan pembelajaran merupakan upaya sistematis dari lembaga tertentu untuk membawa peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan atau kompetensi tertentu. Kemp tahun 1995 juga berpendapat strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendapat lain dikemukakan Dick and Carey pada tahun 1985 yang berpendapat suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dengan ruang lingkup strategi pembelajaran adalah ruang lingkup strategi belajar mengajar dengan batasan atau cakupan pada kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk konsep dan strategi pembelajaran, Dinas Pendidikan Nasional menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar. Dilanjutkan menurut Newman and Morgan, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya, Dick and Carey mengemukakan ruang lingkup strategi pembelajaran. Untuk ruang lingkup strategi pembelajaran dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Nomor 4 adalah tes. Dan nomor 5 adalah kegiatan lanjut. Selanjutnya, Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan ruang lingkup strategi pembelajaran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Untuk itu, dalam mempertimbangkan serta memilih strategi pembelajaran, kita akan butuh bagaimana tujuan pembelajaran,
aktivitas dan pengetahuan awal peserta didik atau siswa, bagaimana integritas bidang studi pokok bahasan, bagaimana alokasi waktu dan sarana penunjang, bagaimana jumlah siswa, serta tujuan akhirnya adalah pengalaman dan kewibawaan pengajar atau kita guru. Kita akan masuk, untuk apa sih tujuan pembelajaran IPA itu? Tujuan pembelajaran IPA itu diharapkan membentuk sikap positif terhadap IPA dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan 6 penciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu memupuk sikap ilmiah, yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Untuk poin nomor 2 juga sudah tertuang di dalam 6 penciri profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis. Poin nomor 3, mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, serta mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang, dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Untuk poin nomor 4, mengimbangkan kemampuan bernalar dalam berpikir, analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penyelesaiannya untuk masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Poin nomor 5, menguasai konsep dan prinsip IPA serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut kita akan melihat bagaimana fungsi pembelajaran IPA. Fungsi pembelajaran IPA memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan perangkai lingkungan berkaitan dengan lingkungan alam sekitar, baik lingkungan buatan maupun lingkungan alam yang sesuai dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kaitannya dengan pemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari. Yang berikut, bagaimana kita mengembangkan keterampilan proses. Terus selanjutnya kita akan melihat bagaimana mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Dan pada poin nomor 4, kita akan juga melihat kenapa IPA harus ada dalam proses pembelajarannya berkaitan dengan bagaimana strategi pengembangan pembelajaran. Fungsi nomor 4 adalah mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kemajuan sains dan teknologi dengan keadaan lingkungan dan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5, berkaitan dengan pengembangan kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir kita akan melihat prinsip pembelajaran bagi siswa. Kita akan melihat ada 3 poin di sana, adalah melaksanakan eksperimen atau percobaan, serta menyimpulkan data hasil eksperimen, menganalisa dalam menafsirkan data, dan mengambil kesimpulan. Menerapkan proses sains secara sederhana untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah secara rasional, memecahkan masalah dalam kehidupan secara ilmiah, dan yang terakhir tentunya memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan kaidah, teori, prinsip dasar IPA Sains dalam proses belajar mengajar. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran Pak Uslan